Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Mira Nurfarida AMDK bersama teman saya yang lain yaitu Aisri Cahyati AMDK dan Nina Juliana AMDK akan mencoba membahas mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 masyarakat di dunia dibuat terkejut dan menjadi saksi akan munculnya virus corona varian baru yang menyebabkan penyakit coronavirus disease atau yang lebih dikenal sekarang dengan nama COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyerang sistem pernapasan dan bisa memicu banyak gejala seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, dan sakit tenggorokan. Bahkan sekarang ada 3 gejala baru COVID, yaitu pilek atau hidung tersumbat, mual, dan juga diare. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini yang pertama, tetap di rumah, keluar rumah hanya jika ada keperluan. Gunakan masker bila demam dan batuk, serta terapkan etika batuk. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Hindari kontak langsung seperti bersalaman dan cium pipi kanan kiri. Hindari kerumunan dan pertemuan kelompok. Jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah atau segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Batasi menggunakan transportasi publik kecuali mendesak dan cuci tangan pakai sabun dengan benar atau menggunakan hand sanitizer. Cara penularan COVID-19. Misal kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang positif COVID-19, tangan menyentuh benda yang mengandung percikan ludah bervirus, bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita, lalu menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan. Permasalahan yang terus berkembang akibat COVID-19 yaitu kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah meningkat. Masalah kesehatan tidak hanya masalah lahiriah, tetapi masalah kesehatan psikologis di mana banyak masyarakat mengalami kecemasan, banyaknya berita-berita hoaks, serta banyak yang kehilangan pekerjaan menjadi pengangguran. Pra-analisis dengan menggunakan metode pentahelik. Yang pertama, pemerintah. Permasalahan peraturan tentang protokol kesehatan yang kurang jelas dan kurang tegas, serta pemberlakuan PSBB yang belum optimal. Masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan adanya rasa kurang percaya masyarakat sehingga angka kasus positif dan kematian meningkat. Media, banyaknya hoaks yang bertebaran diantaranya tentang vaksin, serta kurangnya edukasi mengenai kepatuhan penerapan protokol kesehatan. Bisnis, belum adanya penyesuaian jam operasional perusahaan dan bisnis yang lainnya. Akademisi memberikan penjelasan tentang COVID-19. Penapis isu dengan metode WSG. Permasalahan yang pertama, peraturan tentang protokol kesehatan. Saya beri nilai urgensi 5, seriusness 4, growth 4, total menjadi 13. Yang kedua, masih kurangnya kesadaran masyarakat. Saya beri nilai urgensi 5, seriusness 5, growth 5, total 15. Permasalahan yang ketiga, tentang banyaknya hoax. Saya beri nilai urgensi 4, seriusness 3, growth 4, total menjadi 11. Yang keempat, belum adanya penyesuaian jam operasional perusahaan. Saya beri nilai urgensi skala 3, seriusness 4, growth 3, total 10. Permasalahan yang kelima, pemberian penjelasan tentang COVID-19, urgensi 3, seriousness 4, dan growth 5, total menjadi 12. Analisis akar masalah dengan metode Fishbone. Dari isu peningkatan kasus COVID bisa dilihat dari indikator mean,
kurangnya disiplin menerapkan prokes, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya kepercayaan dari masyarakat. Metodenya, tidak adanya kepastian sanksi, peraturan pemerintah tidak tegas, tidak serius dalam melaksanakan PSBB. Di segi material, terbatasnya sarana dan anggaran, serta terbatasnya nakes, banyaknya warga yang belum divaksin. Dari media informasi tentang COVID kadang terkendala oleh berita hoax. Alat tes masih terbatas di beberapa daerah. Menemukan isu dengan metode SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Pemerintah memberikan kebijakan mengenai pembatasan berskala besar mikro secara merata. Penyediaan kerumunan oleh petugas berwenang. Diwajibkan mematuhi prokes dimanapun berjalannya WFH untuk mengurangi penyebaran di lingkungan kerja. Weakness atau kelemahan. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyakit COVID-19. Masih kurangnya kesadaran masyarakat menjaga protokol kesehatan. Adanya rasa tidak percaya di masyarakat. Banyaknya hoax yang berkembang di masyarakat. Oportunis atau peluang. Diberikannya pelayanan vaksin secara merata. Penyebaran informasi yang aktual tentang COVID-19. Membuat kebijakan baru untuk menindaklanjuti pandemi COVID-19. Threat atau ancaman. Adanya warga negara asing yang datang membawa penyakit COVID-19 ke Indonesia. Banyaknya masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Adanya isu penyakit varian baru. Rekomendasi penyelesaian isu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab angka kenaikan kasus COVID meningkat dan kematian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan serta kurangnya kepercayaan masyarakat. Lalu dibuatlah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian. Sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahap setiap alternatif, penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media dan melibatkan pemerintahan terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan, bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Para pihak yang ikut bertanggung jawab, pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Yang kedua, sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahap setiap alternatif. Pertama, penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media dan melibatkan pemerintahan terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Para pihak, pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Yang ketiga, melakukan razia protokol kesehatan. Tahap setiap alternatif, melakukan razia di tempat-tempat ramai seperti tempat wisata, tempat kuliner, dan tempat umum lainnya, dan pemberian sanksi kepada pelanggar aturan protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan, tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan dan bertambahnya kesadaran masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Para pihak yang ikut bertanggung jawab, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Demikianlah presentasi tentang analisis isu global, yaitu tentang COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.